Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Shalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat pendengar, kali ini saya akan sedikit mengulas tentang karakter pemimpin Islam. Karakteristik manusia yang mempunyai motivasi tinggi untuk menjadi pemimpin tanpa dalam tingkah laku yang dilandaskan pada suatu keyakinan yang sangat mendalam bahwa apa yang dilakukannya merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Pemimpin merupakan suatu panggilan yang sangat mulia dan perintah dari Allah yang menempatkan dirinya sebagai makhluk yang pilihan sehingga tumbuh dalam dirinya kehati-hatian, menghargai waktu, hemat, produktif, dan memperlebar sifat kasih sayang sesama manusia. Solidaritas kelompok sebagai dasar kehidupan yang dilandasi oleh iman dan akhlak mulia seperti yang contohkan Rasulullah SAW dapat memberikan implikasi terhadap tatanan kerjasama kemanusiaan atau ta'awun al-ihsan. Apabila teori ini dihubungkan dengan kegiatan kepemimpinan, maka akan dapat mendorong masyarakat untuk bersatu dan aktif partisipatif dalam proses pembangunan di semua sektor kehidupan. Sahabat pendengar yang berbahagia, karakter yang harus dimiliki dalam sebuah kepemimpinan diantaranya pertama, siddiq atau jujur. Seorang pemimpin wajib berlaku jujur dalam melaksanakan tugasnya. Jujur dalam arti luas, tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji, dan lain sebagainya. Mengapa harus jujur? Karena berbagai tindakan tidak jujur selain merupakan perbuatan yang jelas-jelas berdosa. Jika biasa dilakukan juga akan mewarnai dan mempengaruhi atau berpengaruh negatif kepada kehidupan pribadi dan keluarga pemimpin itu sendiri. Bahkan lebih jauh lagi, sikap dan tindakan yang seperti itu akan mewarnai dan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Dalam Al-Quran, keharusan bersikap jujur dalam memimpin sudah diterangkan dengan sangat jelas dan tegas yang di antara kejujuran tersebut di beberapa ayat dihubungkan dengan pelaksanaan timbangan. Sebagaimana firman Allah, sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Surat Al-An'am ayat 152. Jika penampakan pencurian atau perampokan, pemerkosaan, perampasan sudah jelas merupakan tindakan memakan harta orang lain dengan cara batil yang dilakukan dengan jalan terang-terangan, namun tidak tindakan penyimpangan dan kecurangan dalam menimbang, menakar, dan mengukur barang dagangan misalnya merupakan kejahatan yang dilakukan secara sembunyi. Hingga para pemimpin yang melakukan kecurangan tersembunyi atau pada akhirnya adalah juga pencuri, perampok dan perampas dan atau penjahat yang mereka bersembunyi di balik lambang keadilan, yakni timbangan, takaran, dan ukuran yang mereka gunakan dalam perdagangan. Banyak lagi surat contoh-contoh dalam hal yang pertama ini, misalnya Al-A'raf ayat 85. Firman Allah dalam surat itu, bagi kita bahwa ternyata perbuatan curang dalam menimbang atau menakar atau mengukur barang dagangan sama sekali tidak memberikan keuntungan, kebahagiaan bagi para pelakunya, bahkan hanya menimbulkan murka Allah. Hal yang kedua adalah amanah atau tanggung jawab.
Setiap pemimpin harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan dan atau jabatan yang telah dipilihnya. Tanggung jawab di sini artinya mau dan mampu menjaga amanah atau kepercayaan masyarakat yang memang secara otomatis terbeban di pundaknya. Dalam pandangan Islam, setiap pekerjaan manusia adalah mulia. Pemimpin merupakan suatu tugas mulia, lantaran tugasnya antara lain memenuhi kebutuhan seluruh anggota masyarakat akan barang dan atau jasa untuk kepentingan hidup dan kehidupannya. Yang ketiga, tidak menipu. Pemimpin hendaknya menghindari penipuan, sumpah palsu, janji palsu, keserakahan, perselisihan, dan keburukan tingkah pola manusia lainnya. Setiap sumpah yang keluar dari mulut manusia harus dengan nama Allah. Jika sudah dengan nama Allah, maka harus benar dan jujur. Jika tidak benar, maka akibatnya sangatlah fatal. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW selalu memperingatkan kepada para pemimpin untuk tidak mengobral janji atau berpromosi secara berlebihan yang cenderung mengada-ada semata-mata agar terpilih, lantaran jika seorang pedagang berani bersumpah palsu, akibat yang akan menimpa dirinya hanyalah kerugian. Sementara itu, apa yang kita alami selama ini, proses demokrasi untuk menghasilkan pemimpin dinodai dengan pelanggaran etika. Bahkan nyaris setiap orang calon pemimpin maupun pemilih tidak mampu lagi membedakan hal yang halal dan yang haram. Di mana keadaan ini sesungguhnya sudah disinyalir akan terjadi oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis dari Abu Hurairah. Nabi bersabda, akan datang pada manusia suatu zaman yang seorang tidak memperhatikan apa yang diambilnya itu dan barang yang halal ataupun haram. Hadis riwayat Imam Bukhari. Memang sangat disayangkan mengapa hal ini bisa terjadi. Sebenarnya tidak hanya sekali saja. Rasulullah memberikan peringatan kepada para pemimpin. Yang keempat, menepati janji. Seorang pemimpin juga dituntut untuk selalu menepati janji, baik kepada rakyatnya, terlebih lagi tentu saja harus dapat menepati janjinya kepada Allah. Janji yang harus ditepati oleh para pemimpin. Sementara janji kepada Allah yang harus ditepati oleh para pemimpin muslim, misalnya adalah salat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, apabila tunaikan salat, maka bertebarlah kamu di muka bumi. Dan carilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya. Dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri atau berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan perniagaan. Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Jumat ayat 10 dan 11. Yang kelima, murah hati. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW menganjurkan agar para pemimpin selalu bermurah hati dalam melaksanakan pemerintahannya. Murah hati dalam pengertian ramah tamah, sopan santun, murah senyum, suka mengalah namun tetap penuh tanggung jawab. Sabda Rasulullah, Allah berbelas kasih kepada orang yang murah hati ketika menjual, bila membeli, dan atau ketika menuntut haknya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang keenam atau yang terakhir, tidak melupakan akhirat. Kepemimpinan adalah perdagangan dunia, sedangkan melaksanakan kewajiban syariat Islam adalah perdagangan akhirat. Keuntungan akhirat pasti lebih utama ketimbang keuntungan dunia. Maka para pemimpin muslim sekali-kali tidak boleh terlalu menyibukkan dirinya semata-mata untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan ukhrawi atau akhirat. Sehingga jika datang waktu sholat, mereka wajib melaksanakannya sebelum habis waktunya
Alangkah baiknya jika mereka bergegas bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah. Ketika azan telah dikumandangkan, begitu pula dengan pelaksanaan kewajiban memenuhi rukun Islam yang lain. Sekali-kali seorang pemimpin muslim hendaknya tidak melalaikan kewajiban agamanya dengan alasan kesibukan pemerintahan. Sahabat pendengar yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan tentu bermanfaat bagi kita semua. Tentu dari apa yang saya sampaikan, semoga kita dapat mengambil manfaat atau mengambil ibrah dari keberhasilan serta kegagalan para pemimpin yang sudah melaksanakan atau menunaikan amanahnya. Nasyir minallah wa patun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.